Assalamualaikum anak-anak semua. Semoga masih terus semangat untuk belajar IPA ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghitung jumlah kalor. Sebelum kita mempelajari ini, sebaiknya kalian pelajari dulu materi kalor yang ada di PowerPoint yang sudah saya berikan. Di sini saya akan mengajarkan dua contoh soal cara menghitung jumlah kalor. Harapannya kalian bisa memahami materi ini. Kita akan menghitung kalor ya. Karena kalor itu bisa diserap atau dilepaskan, maka kita bisa menghitung berapa jumlah kalor yang diserap atau yang dilepaskan tersebut. Nah, cara menghitungnya dengan rumus bagaimana? Nah, kita perhatikan rumusnya di sini ya. Rumusnya itu adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, Q itu menunjukkan jumlah kalor dengan satuannya joule atau kalori. Kemudian M itu menunjukkan massa benda dengan satuannya adalah kilogram. Kemudian C itu menunjukkan kalor jenis zat. Ya, kemudian delta T itu menunjukkan kenaikan suhu. Nah, kita akan belajar menghitung ya dari contoh soal berikut ini. Kita akan belajar menghitung jumlah kalor ya. Ini perhatikan contoh 1. Sebuah logam yang terbuat dari besi memiliki massa 5 kg. Dipanaskan dari 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi 460 joule per kilogram derajat Celcius, maka energi kalor yang diperlukan sebesar. Jadi kita akan mencari kalor di sini ya. Nah, kita cari dulu apa yang diketahui ya. Yang diketahui dari soal. Di sini massa ya. Kita ketahui massanya itu adalah 5. Massa itu M ya. Sama dengan 5 kilogram. Kemudian di sini suhu atau delta T. Kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu suhu yang kedua dikurangi suhu yang pertama. Jadi suhu yang kedua itu 80 ya, dikurangi suhu yang mula-mula itu adalah 30. Jadinya suhunya itu adalah 50 derajat Celcius. Kemudian kalor jenisnya itu adalah C 460 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kita menghitung ya dengan ingat rumusnya itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M adalah 5, C nya adalah 460 dikali delta T nya 50. Jadi kita hitung ketemunya adalah 115.000. Satuannya joule ya. Contoh soal yang kedua.
Es bermassa 1 kg dipanaskan menjadi 10 derajat Celcius. Maka berapa kalor yang diperlukan pada proses A menuju D? Jika kalor jenis esnya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kemudian kalor lebur esnya 336.000 Joule per kilogram, kemudian kalor jenis airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini sudah diketahui sebuah grafik. Jadi kita harus bisa membaca grafiknya ini ya. Nah, kita perhatikan di sini ada suhu yang sebelah kiri yang tanda garisnya berdiri ini menunjukkan suhu. Paling bawah itu adalah minus 5. Kemudian di sini 0, kemudian di sini 10. Di sini 10 derajat Celcius. Kemudian di sini ada garis A sampai B, kemudian B sampai C, kemudian C sampai D. Garis A sampai B itu kita tandai dengan Q1, kemudian garis B sampai C itu kita tandai dengan Q2, kemudian garis C sampai D kita tandai dengan Q3. Nah, di sini untuk Q1 itu menunjukkan bahwa posisinya masih berupa atau bentuknya masih berupa es dengan suhunya minus 5 ya, kemudian berubah menjadi sampai ke 0. Kemudian untuk Q2 ini posisinya esnya itu melebur atau mencair dengan kondisi suhunya tetap sama 0 derajat gitu ya. Kemudian pada saat posisi Q3 di sini air itu yang sudah melebur atau mencair tadi berubah menjadi air yang sudah hangat dengan suhu 10 derajat gitu ya. Jadi Q1 bentuknya masih es, Q2 esnya sudah mulai mencair, Q3 airnya sudah mulai agak panas dengan suhu 10. Jadi kita tetap menggunakan rumus ya yang tadi, Q sama dengan M kali C kali delta T. Cuma ada perbedaan ya, kita lihat untuk Q1 ya. Jadi posisi A sampai B itu kita menggunakan rumus Q1 ya. Rumus kalor tetap sama, Q1 M kali C kali delta T, tetap sama ya rumusnya untuk kalor. Cuma yang membedakan itu adalah C-nya. C di sini itu menggunakan S ya. Nah, karena dia posisinya masih dalam bentuk es di sini ya. Nah, ini bentuknya es. Kemudian untuk posisi BC kita menghitung dengan rumus Q2 ya. Nah, posisi Q2 di sini tadi esnya mencair atau melebur ya. Jadi di sini kita menggunakan kalor lebur, tapi tidak ada perubahan suhu. Jadi tidak pakai delta T, tapi hanya massa dan kalor lebur tanpa delta T karena tidak ada perubahan suhu di sini. Suhunya tetap 0. Kemudian kita mencari posisi CD ya. CD itu kita menggunakan rumus Q3. Nah, Q3 itu kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Karena ada perubahan suhu ya, dari 0 sampai 10 berarti kita menggunakan delta T. M C tetap sama dikali delta T ya. Cuma di sini posisinya di sini adalah air.
Jadi kalor jenisnya itu kita menggunakan kalor jenis air. Nah, jadi yang membedakan dari rumus ketiganya itu adalah kalor jenisnya ya. Posisi AB masih S, jadi kalor jenis S. Posisi CD itu berupa air, maka kalor jenis air. Dan posisi BC itu melebur, jadi menggunakan kalor lebur tanpa delta T. Baik, kita akan menghitung ya dengan angka yang sudah disediakan pada soal dengan rumus yang barusan kita pahami. Jadi kita menghitung Q1 dulu, posisi AB ya. Nah, posisi AB itu berarti kita langsung ya, M-nya itu 1 ya, M-nya di sini 1 ya. Kemudian C kalor jenis S-nya itu 2100 dikali delta T-nya. Nah, ini delta T-nya posisinya AB itu di sini. Min 5 sampai 0 ya. Nah, karena suhu yang tertinggi dikurangi suhu yang terendah. 0 yang tertinggi dikurangi min 5. Nah, ini yang harus dipahami di sini ya. Nah, berarti 1 dikali 2100 dikali min kali min itu jadi plus, jadi 0 ditambah 5 ketemunya 5 itu ya. Nah, ini kalau dihitung ketemunya 10.500. Dan kita menghitung Q2 ya, Q2 itu posisinya adalah BC ya, posisi BC. Kalau ini tadi posisi AB. Nah, untuk posisi BC di sini kita rumusnya adalah M kali L. Ini mudah sekali, M itu tetap sama ya, 1, masanya tetap sama, dikali L. L itu kalor lebur S, nilainya ini ya 336.000. Nah, ini mudah sekali ya, hasilnya tetap sama ya, 336.000. Kemudian kita mencari posisi CD ya, itu kita menggunakan rumus Q3 ya. Q3 itu M kali C air kali delta T. M nya tetap sama 1, kalor jenis airnya ini 4200 dikalikan, nah delta T nya berapa? Di sini posisi CD itu dari 0 sampai 10 ya. Jadi suhu yang tertinggi itu 10 dikurang yang terendah itu 0. Jadi ya tetap 10 begitu ya. Jadi ini hasilnya 1 dikali 4200 dikali 10, maka hasilnya 42.000. Nah, ini semua satuannya joule ya. Nah, yang ditanyakan itu proses dari A sampai D ya, dari A sampai D. Di sini ada 3 tahap, Q1, Q2 dan Q3. Jadi Q semuanya itu kita tambahkan ya. Q1 nya itu tadi 10.500, kita tinggal tambahkan saja, ditambah Q2 nya itu adalah 336.000, ditambahkan Q3 nya itu 42.000.
Jadi kalau semuanya ditotal itu adalah 388.500 dengan satuannya joule. Jadi nanti kita tinggal melihat di soal. Kalau di soal itu prosesnya dari A sampai D, jadi kita tambahkan semuanya, Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Tapi jika yang ditanyakan hanya proses dari A sampai C, jadi hanya 2 yang ditambahkan, Q1 ditambah Q2. Kalau nanti misal yang ditanyakan di soal itu proses dari B sampai D, jadi yang ditambahkan ya cuma Q2 ditambah Q3. Jadi tergantung dari pertanyaan. Kalau di sini dari A sampai D, jadi 3 tahap itu ditambahkan semua. Begitu ya. Di sini ada soal, 2 soal, silahkan kalian kerjakan. Semua caranya sudah dijelaskan di depan. Cuma saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa di sini prosesnya yang ditanyakan itu dari A sampai C saja. Jadi hanya 2 proses, Q1 dan Q2 saja. Jadi nanti silahkan kalian tambah, kalian cari dulu Q1-nya berapa ya, Q1 itu dan Q2-nya berapa, kemudian hasilnya ditambahkan, begitu ya. Q1 dan Q2 rumusnya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, kemudian ditambah ya Q semua. Nah ini tinggal kalian tambah gitu. Nah kemudian kalau yang nomor 2 itu tinggal kalian menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Kalian tinggal mencari delta T nya berapa di sini. Delta T suhu tertinggi dikurangi yang terendah. Untuk masanya 1, untuk kalor jenisnya 4200. Begitu ya, semoga kalian sudah paham dan silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh.